Rahasia indeks glikemik. Panduan memilih makanan sehat untuk diabetes dan gaya hidup aktif. Tahukah Anda bahwa makanan yang Anda anggap sehat bisa diam-diam membuat gula darah melonjak? Jangan biarkan makanan baik menjadi musuh tersembunyi bagi tubuh Anda. Temukan cara cerdas memilih makanan rendah indeks glikemik untuk hidup lebih sehat dan tetap bertenaga. Penderita diabetes sebaiknya mengetahui indeks glikemik makanan yang dikonsumsinya, agar secara mandiri mampu mengontrol asupan untuk mengendalikan jumlah gula di tubuhnya. Dilansir dari portal Kementerian Kesehatan, berikut daftar indeks glikemik sejumlah makanan yang dapat diakses sehari-hari. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah seseorang, hanya beberapa saat setelah dikonsumsi. Sederhananya, apabila kita ingin menurunkan berat badan dan mengendalikan gula darah, metode yang harus kita pilih adalah mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa indeks glikemik dibagi 3 golongan, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Makanan dengan indeks glikemik rendah jika kurang dari angka 55. Sedang jika memiliki angka 56 sampai dengan 69. Tinggi jika lebih dari 70. Contoh makanan dengan indeks glikemik rendah antara lain kacang kedelai, wortel, susu, apel, jeruk, sohun, mie telur, dan gandum utuh, beberapa jenis sayuran, buah, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, gula palem, dan produk susu rendah lemak adalah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Contoh makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi antara lain nasi putih, kentang, kurma, roti tawar putih, semangka, minuman bersoda, dan minuman manis. Indeks glikemik rendah artinya makanan yang dicerna oleh tubuh secara perlahan tidak akan membuat kadar gula darah naik secara drastis. Menurut buku Diet Pantang Karbohidrat setelah jam 5 sore karya Joanna Ho, karbohidrat dalam makanan dengan indeks glikemik tinggi lebih cepat dicerna oleh tubuh, sehingga kadar gula darah di tubuh akan naik secara lebih cepat. Pada dasarnya indeks glikemik makanan tidak selalu sama dan bisa berubah-ubah. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi nilai indeks glikemik suatu makanan. Perubahan tersebut bisa dipengaruhi dari tingkat kematangan, durasi pengolahan, dan bentuk makanannya. Misalnya, buah pisang yang mulanya memiliki indeks glikemik rendah bisa berubah menjadi tinggi saat buah pisang tersebut semakin matang. Contoh lain berdasarkan durasi pengolahannya, yaitu pasta yang memiliki nilai indeks glikemik rendah akan meningkat bila dimasak sampai lunak. Cara mengolah makanan juga bisa meningkatkan atau menurunkan nilai indeks glikemik. Misalkan buah dalam jus mempunyai indeks glikemik lebih tinggi daripada buah yang tidak diolah. Hal itu juga terjadi pada kentang tumbuk. Makanan ini mempunyai indeks glikemik lebih tinggi daripada kentang panggang yang utuh. Bentuk makanan yang merupakan sumber karbohidrat juga akan memengaruhi angka indeks glikemik. Contohnya, beras putih dengan bentuk butiran yang lebih kecil dan pendek mempunyai nilai indeks glikemik lebih tinggi daripada beras merah dengan bentuk yang lebih memanjang. Itu dia penjelasan mengenai indeks glikemik yang perlu kita ketahui. Perlu diingat bahwa naik turunnya kadar gula darah tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola makan, tetapi juga oleh usia, waktu istirahat, pengelolaan stres, dan tingkat aktivitas fisik. Berikut daftar indeks glikemik yang dikutip dari laman p2ptm.kemkes.go.id. Beras merah 54, 82 beras hitam 42 beras basmati 50, 58 beras ketan 86 beras coklat 68 nasi putih 73 nasi merah 55 nasi jagung 31 75 ubi jalar rebus 63 ubi ungu 62 56 gula aren 62 47 gula merah 35 gula pasir 68 tepung terigu 76 tepung tapioka 67 tepung sagu 65 tepung beras dan bagel 72 spaghetti 49 sushi 52 kacangan 15 singkong rebus 46 oatmeal cookies, popcorn, jagung manis 56 madu murni 58 muffin 59 kentang panggang dan roti burger 60 kentang goreng 78 kentang bakar 85 talas rebus, makaroni keju,
bubur ketan hitam 64, bubur beras 81, bubur kacang hijau 66, selai madu 73, roti gandum utuh 74, roti gandum putih atau tawar dan donat 75, wafer vanila 77, keripik jagung dan sereal jagung 84, kerupuk 87, pizza keju 89, biskuit 91, roti Prancis 95, daftar indeks glikemik buah-buahan, buah naga 37, pisang 58, pepaya 60, kurma 103, tomat 15, sup tomat 38, plum 24, cherry 20, 2 anggur 25, persik, peach 28, apel dan pir 36, jeruk 40, kiwi 53, nanas 59, mangga 60, bit dan kismis 64, semangka 76, daftar indeks glikemik sayuran bayam 15, wortel rebus 39, buncis 33, mentimun 15, asparagus 15. Seperti yang kita tahu, penderita diabetes dianjurkan untuk mengurangi asupan makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi seperti nasi putih. Karena nasi putih memiliki indeks glikemik 73, termasuk tinggi, masalahnya, mengurangi nasi seringkali membuat tubuh terasa lemas dan lapar, bahkan bisa memicu penyakit MA, terutama bagi usia lanjut. Namun, ada kabar baik. Anda tidak perlu khawatir. Kami punya solusinya. Solusi ini memungkinkan Anda tetap makan 3 kali sehari tanpa gangguan kesehatan tambahan. Pernahkah Anda mendengar tentang nasi porang? Nasi yang tidak hanya lezat, tetapi juga mampu menstabilkan gula darah, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan jantung. Inilah rahasia hebatnya, nasi porang terbuat dari umbi tanaman porang, Amorphous muelleri, yang diolah menjadi butiran seperti nasi. Teksturnya kenyal, rasanya netral, dan cocok untuk diet rendah kalori atau penderita diabetes. Apa yang membuat nasi porang istimewa? Berikut manfaat utamanya: menstabilkan gula darah, kandungan glukomanan membantu memperlambat penyerapan glukosa, rendah kalori, tinggi serat, cocok untuk menurunkan berat badan tanpa rasa lapar, meningkatkan kesehatan pencernaan. Glukomanan juga bertindak sebagai prebiotik yang baik untuk usus. Memasak nasi porang sedikit berbeda dari nasi biasa. Berikut langkah-langkahnya: cuci beras porang hingga air bilasan bening, rendam selama 15-30 menit agar teksturnya lebih lembut, masak dengan perbandingan 2:1, 2 bagian air untuk 1 bagian beras porang. Nasi porang siap disajikan dengan lauk favorit Anda. Untuk hasil maksimal, kombinasikan nasi porang dengan lauk sehat berikut ini: protein rendah lemak, ikan panggang, ayam rebus, tahu, atau tempe kukus, sayuran kaya serat, tumis brokoli, capcay kuah, sayur bening, atau sayur asem khas Losari, pelengkap, sambal tomat segar, lalapan, atau sup ringan. Meski nasi porang sangat bermanfaat, tetaplah konsumsi dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, dan periksa gula darah secara rutin. Dengan kombinasi ini, Anda bisa hidup sehat dan tetap menikmati makanan enak. Nah, itulah rahasia hebat tentang nasi porang. Mulai dari manfaat, cara memasak, hingga kombinasi lauk sehatnya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan semangat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Salam sehat selalu.